Ayo dijawab. Bila perusahaan memperoleh laba sebesar 100.000, oke. Kenapa kok D? Kok bukan A? Kenapa? Ada yang tahu? Kan kalau secara logika kita perusahaan dapat untung kalau misalnya kita biasa ya, bukan perusahaan. Nah, kita berjualan apa, dapat untung kan kas kita harusnya bertambah. Tapi kenapa kok bertambah dan berkurangnya uang kas perusahaan tidak tergantung pada jumlah laba? Betul, Mbak Munifa, betul. Kira-kira transaksi apa? Jadi emang kalau untuk perusahaan besar ya, saya jelaskan langsung. Perusahaan besar itu kan biasanya ada saham-saham yang ada sahamnya. Nah, ketika perusahaan itu mendapatkan laba, otomatis laba itu nggak dimiliki oleh perusahaan sepenuhnya. Karena apa? Karena ada saham tadi. Dari laba itu perusahaan harus membagikan sebagian dari laba itu ke investor tadi. Jadi namanya pembagian dividen. Pernah dengar? Ya Mbak, bukan itu Mbak. Jadi ini berhubungan sama pemegang saham. Ya, pernah dengar kan pemegang saham? Jadi setelah perusahaan dapat laba bersih, ini laba bersih itu sudah dikurangi sama pajak. Jadi itu hasilnya sebagian dari laba itu dibagikan ke pemegang saham itu tadi. Makanya laba perusahaan 100.000 itu tidak semuanya bertambah sejumlah 100.000. Bisa jadi 50.000 itu dibagikan ke pemegang saham. Jadi oleh karena itu bertambah dan berkurangnya uang kas perusahaan tidak tergantung pada jumlah laba, tapi lebih kepada transaksi yang benar-benar langsung, emang kita langsung bisa dapatkan kas, misalnya penjualan apa atau pembelian apa, itu kan langsung berhubungan dengan kas. Tapi kalau laba itu lebih ke arah ke ekuitas. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat, kalau perusahaan sudah dapat laba itu tidak sepenuhnya dimiliki perusahaan laba, karena kita harus membagikan dividen ke pemegang saham. Paham? Paham ya? Oke. Ada yang bertanya? Kita lanjut ke soal nomor 14. Unsur neraca kecuali Oke, betul. Jadi ingat, kalau neraca itu langsung inget ke persamaan akuntansi, karena komponen dari neraca itu sama seperti komponen persamaan akuntansi, cuman cara menyusunnya berbeda. Kalau persamaan akuntansi kayak dari latihan soal yang pertama dari modul pertama kan berjejer, tapi kalau neraca bisa dilihat contohnya di modul pertama. Modul 1 kan ada contoh neraca, cara menyusunnya gimana. Tapi item-item isinya di dalam neraca itu sama seperti di persamaan akuntansi, cuman lebih detail lagi itu di neraca. Oke. Kalau biaya masuk laporan apa? Kalau bukan masuk neraca. Biaya nggak masuk neraca tapi masuk apa? Betul Mbak Mujiati. Yang lain? Biaya masuk apa? Kok bukan masuk neraca, masuk apa? Biaya. Bukan Mbak Nunifa. Yang lain? Biaya masuk laporan apa?
Ada yang jawab? Oke, nggak ada yang jawab, saya jawab ya. Biaya itu masuk laporan laba rugi. Jangan lupa, laba atau rugi kita itu dilihat dari pendapatan kita dikurangi beban yang kita bayar. Beban atau biaya itu sama. Jangan bingung, biaya atau beban sama. Jadi beban dikurangi pendapatan dikurangi beban itu sama dengan laba rugi. Kalau neraca komponennya ingat-ingat persamaan akuntansi. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 15. Manakah dari berikut yang merupakan unsur laporan perubahan ekuitas? Jawabannya apa? Nomor 15. Merupakan unsur laporan perubahan ekuitas. Oke. Kalau A masuk apa? Mbak Sundari mau jawab apa? Silakan. Yang belum jawab. Oke, kalau nggak dijawab, yang A masuk apa? Biaya masuk apa tadi? Sama seperti soal sebelumnya. Biaya masuk laba rugi, betul. Pendapatan masuk apa? Pendapatan masuk. Pendapatan masuk laporan apa? Oh, bukan Mbak, bukan masuk pendapatan kas. Baru tadi saya, tadi saya sudah bilang loh, apa sama apa masuk apa. Di soal sebelum ini tadi saya sudah menerangkan. Oh, bukan, bukan. Ya, Mbak Sundari betul, Mbak Mujiati betul. Pendapatan masuk apa? Bukan Mbak Munifa, bukan arus kas. Tadi sebelumnya saya sudah menerangkan. Iya, betul Mbak Rita. Mbak Munifa, yuk Mbak Kasnia. Ya, betul. Jadi, jangan lupa, ini tadi saya sudah bilang, kalau pendapatan sama biaya itu masuk laporan laba rugi. Jangan lupa. Pendapatan beban itu masuk laba rugi. Oke, ya. Kalau aset masuk apa? Aset masuk apa? Aset masuk laporan bukan kas. Bukan. Kalau perubahan modal berarti jawaban nomor 15 aset dong. Bukan arus kas, bukan perubahan modal. Aset ini sama kayak komponennya persamaan akuntansi enggak? Iya, Mbak Munifa betul. Pak Nurhayati, enggak ada laporan investasi loh, laporan keuangan. Aset masuk apa? Sama seperti persamaan akuntansi. Yuk, laporan apa yang sama seperti laporan akuntansi, persamaan akuntansi? Betul Mbak Rita. Iya, betul. Mbak Mujiati betul. Aktiva itu sama dengan aset, tapi masuk laporan apa? Mbak Nurhayati sudah betul. Mujiati, jangan lupa. Kalau ada aktiva, ingat aset kan sama dengan aktiva. Aktiva ada di persamaan akuntansi kan, pertama kali kita belajar. Kalau sama kayak persamaan akuntansi berarti laporannya
namanya neraca ya, jangan lupa. Jadi masuk ke neraca. Kalau jadi biaya pendapatan masuk laba rugi, aset itu masuk neraca. Kalau laba masuk perubahan ekuitas. Jadi kalau misalnya laba itu berarti menambah ekuitas perusahaan, kalau rugi mengurangi ekuitas perusahaan. Paham ya? Jangan lupa.